pertanyaan saya itu kepada kalian semua, kenapa tiba-tiba Uyip itu menyalon menjadi wali kota? Itu saja yang pengen saya dapatkan jawaban dari kalian itu semua. Ya, mestinya tadi ada pernyataan bahwa kenapa Pak Uyip itu tiba-tiba mendaftarkan menjadi calon wali kota. Menurut saya itu menarik ya, karena baru pertama kali terjadi seorang bacalon mencalonkan diri padahal di rumahnya sendiri loh. Kok banyak orang yang kemudian meneteskan air mata. Emang terharu? Ada. Gue dramatisasi pada tipe. Enggak, saya menyaksikan sendiri seorang jayeng yang orangnya gede, tinggi besar ya. Itu kayak raksasa bawa bunga. Raksasa bawa bunga, cengeng maksudnya itu. Ya dah. Nah, kemudian Bapak Sutari juga gede dhuwur ya. Nangis. Apa itu? Termasuk Vera pokoknya belebel. Nangis. Bagaimana? Ya kalau saya sih itu hanya Aja lemes sing enak. Iya. ya itu namanya dunia politik, itu boleh lah Pak Uyip nyalon, tapi finalnya kan nanti yo ketika rekom turun bagaimana. Ya karena saya punya keyakinan sendiri gitu. Semua orang punya keyakinan. Gus Lut keyakinannya ke Pak Uyip. Kalau saya pribadi aku yakin ke Pak Jumadi, itu aja. Saya mendengar katanya Pak Uyip itu kan hanya mungkin wakil ya, tapi tiba-tiba saya kaget juga ya mendaftar sebagai calon wali kota. Nah, saya butuh jawaban dari teman-teman ini gitu. Iya. Duitnya akhirnya kepiben ya. Iya. Yang pertama bahwa belak-belakan ya. Iya. Kalau saya apa adanya, tidak pernah saya tutup-tutupi lah. Ya. Majunya ketua partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Karena bahwa partai politik itu memiliki fungsi, salah satunya adalah menghadirkan seorang calon pemimpin. Karena bahwa tujuan partai politik itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun anggotanya, tidak akan pernah mungkin ketika berada di luar pemerintahan ataupun tidak masuk sistem yang strategis. Sehingga bahwa PDI Perjuangan hari ini sangat sadar, mungkin tidak egois seperti dulu lah dengan komahnya, dengan misalnya enggak. Kita dipastikan akan koalisi. Kita memahami itulah. Maka dari itu kewajiban partai politik menghadirkan pemimpin salah satu kerjaan yang dilakukan oleh ketua DPC PDI Perjuangan. Jadi tidak bicara di rumahnya sendiri kok sampai nyalon, enggak. Karena itu proseduran harus dilalui. Karena yang daftar bukan cuma Edi Suripno, ada Faruk. Kita terbuka sekali lagi kan. Iya. Sekarang kita terbuka. PDI Perjuangan ada 4 calon wali kota dan 8 calon wakil wali kota. Dan itu adalah ruang besar yang mampu dimanfaatkan oleh kawan-kawan orang-orang Kota Tegal yang merasa ingin berkiprah atau berkesempatan berpikir ingin memajukan Kota Tegal. Jadi lagi bahwa majunya ketua DPC adalah konteks keniscayaan, dan Mbak PDI lebih terbuka. Bahkan berpikir bahwa sing penting di dalam pasangan itu ada kader PDI Perjuangan. Tapi kan ketika Uyip katakanlah nyalon G1 berarti kan harus yang lainnya harus wakil kan? Iya. Makanya kan nanti ada perhitungan, ada melihat potensi. Kalau dari impor katakanlah seperti tahun kemarin bagaimana? Kemungkinannya ada enggak? Bahwa yang perjalanan waktu hari ini atau yang bisa kita lihat Jumadi yang impor. Yang kita lihat sekarang ini adalah bahwa Impor dari Demokrat. ada kegelisahan di teman-teman DPR maupun legislatif. Kegelisahan itu diantaranya adalah bahwa kita ingin peranan legislatif itu lebih mudah untuk
implementasikan. Maka saya pun dorong ketua-ketua partai politik maupun partai politik yang memiliki kursi di DPRD sudah seyogianya lah sekarang bersama-sama melahirkan kader-kader sendiri. Nanti kenapa dulu KRP wakil sekarang jadi wali kota? Ya, Bahwa sekali lagi bahwa kita tidak ingin berpikir menang karena perhitungan sendiri. Kita berpikir karena perhitungan potensi bagaimana. Ketika kita mendorong mampu G1, kenapa tidak? Kenapa harus wakil? Wong G1 saja kita insya Allah bisa. Bicara kursi kita selesai. Karena 6 kursi itu sudah kita penuhi. Wong kita dapat 7 kursi. Maka melihat potensi yang ada, saya katakan sekali lagi, dalam pasangan itu harus ada kader PDI Perjuangan. Maka sangat mungkin sekali dan sudah seyogianya ketika PDI Perjuangan mengambil G1 atau wali kota, dipastikan wakilnya dari itu, karena kita butuh uang. Yang perlu dicermati adalah ketika saya kembali kepada pertanyaan partai politik wajib menghadirkan calon pemimpin daerah. Ini kan sebenarnya follow up dari konsensus maupun pandangan bersama yang saat itu hadir di tengah-tengah berkumpulnya ketua dan sekretaris partai politik Tegal yang berangkat dari pertemuan di rumahnya Haji Eri Parisakti. Golkar lengkap ketua sekretaris, PKB hadir, PAN hadir, Demokrat hadir, PKS ada perwakilannya, PD Perjuangan hadir. Apa itu dari pertemuan itu? Dari pertemuan adalah narasi yang pertama adalah memiliki harapan besar bahwa agar pilkada nanti DPRD mampu mewarnai dengan hadirnya calon-calon dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD, ataupun juga bahwa partai politik, orang politik lebih berperan secara langsung dalam kontestasi pilkada tahun 2024. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Pertama, Bunda Sita tidak berlatar belakang politik praktis, walaupun dipasangkan dengan orang politik Pak Nur Soleh. 5 tahun berikutnya setelah itu ada Pak Deddy memang memiliki latar belakang politik, menggandeng Jumadi bukan orang politik praktis, yang akhirnya Pak Deddy ketika sampai di pemerintahan lebih cenderung membuka ruang politik birokrasi berjalan sebagaimana lingkungan yang ada, sehingga saya katakan bahwa ruang untuk teman-teman orang politik maupun partai politik yang ada di lembaga legislatif sedikit hanya mendapatkan peran-peran yang kami pandang kurang dihargai. Oke. Maka hari ini ketika dibutuhkan adalah orang politik yang akan memimpin pemerintahan Kota Tegal ke depan, sehingga dipastikan akan lebih menghargai bagaimana peranan orang politik maupun partai politik itu sendiri. Jadi ini adalah lanjutan. Tinggal kita akan melihat konsistensi dari pertemuan 2 Juli. Partai mana saja sih? Partai apa sih yang tidak mampu menindaklanjuti konsensus ataupun pandangan bersama terhadap persoalan pilkada? Maka PDI di samping persoalan memunculkan UIP sebagai ketua partai yang layak diajukan, kita juga konsisten terhadap apa yang sudah kita pandang bersama-sama dalam melihat pilkada ke depan untuk kepentingan daerah itu. Kalau saya sih melihat peta ini kayaknya menginginkan ada pengkerucutan calon, sehingga nanti calon tidak terlalu banyak. Ini sebuah tanda saja bahwa apa yang saya amati bahwa nanti akan terjadi pengerucutan, tidak banyak calon, mungkin paling misalkan ada 2, minimal 2. Sebab kayak Bambang Irawan itu juga bersedia menjadi wakil, yang tadinya gembar-gembornya adalah G1, tiba-tiba saya dengar dia mau turun grade menjadi wakil. Ini kan aneh. Kemudian bagaimana
ada semacam peta untuk menutup partai-partai besar agar bisa berkoalisi seperti yang dikatakan Pak Sutari. Ini sebuah analisa saya bahwa nanti akan mengkerucut ke situ. Kalau katakanlah 2 ya terlalu besar ongkosnya, menurut pandangan saya sih. 2 terlalu besar. Ongkosnya untuk ongkos demokrasinya kan terlalu tinggi. Itu menurut Pak Tari tambahan gimana? Itu tentang koalisi kemarin itu yang tadi bicarakan tadi, itu sudah kesepakatan atau gimana Pak Tari? Oh belum deklarasi ya. Persoalan itu nanti menjadi salah satu embrio pikiran-pikiran partai politik mengarah pada kerjasama maupun koalisi, itu sangat memungkinkan. Berarti belum ada partai integritas, iya, belum ada ya? Bahwa membuat cara pandang yang sama di antara orang-orang politik maupun partai politik yang ada di DPRD itu ya. Persoalan dari 6 partai politik itu yang hadir, yang akan konsisten terhadap pandangan itu, waktu yang akan Kembali ke obrolan tadi, termasuk diantaranya adalah bahwa dalam kesempatan itu ramekna pilkada lah, wong arane pilkada Tegal ya wong Tegal. kalau cuma 2 menurut analisis dari, Kalau menurut dua Iya. memungkinkan, iya, karena semuanya akan menjadi sebuah tarik-tarikan terhadap potensi menang dalam kontestasi pilkada nanti. Yang pertama, bahwa hari ini sudah dibuka, PDI Perjuangan itu sudah bersama-sama membuat Kaukus Tegal Bersatu bersama Partai Amanat Nasional, bersama Partai Demokrat, bersama Partai Hanura. Bahwa keterbukaan yang dilakukan oleh PDI itulah termasuk salah satunya menghilangkan dikotomi partai yang mendapatkan kursi dan partai yang tidak mendapatkan kursi. Sekarang Hanura bergabung, Demokrat bergabung, kita tempatkan mereka menjadi salah satu bareng-bareng mengusung calon yang akan disepakati nantinya oleh Kaukus bersama ini. Walaupun Kaukus itu belum koalisi, ketika ada pertanyaan apakah ini mengarah pada koalisi, sangat memungkinkan. Kita sudah memiliki satu pandangan yang sama. Jadi sekali lagi bahwa majunya Mas Uye, kita melihat bahwa kapasitas individual clear. Dan kita kemarin sudah melaksanakan safari politik ke partai-partai politik, selayaknya kita ingin membangun pemikiran bersama untuk majunya usaha. Termasuk kita kemarin ke Ormas Muhammadiyah, juga diterima oleh pengurus daerah Republik. Kita juga kemarin ke PCNU, alhamdulillah itulah yang dapat kita lakukan. Semoga bahwa ajakan kita untuk berpikir bersama terhadap ormas-ormas keagamaan maupun partai politik itu bisa nanti sampai finish. nah, tambahan untuk Pak Surono, statement sanggahan atau perlawanan lah, ini gimana menurut dari kubu? Sama ya sebenarnya ya, posisinya partainya sama, Ya, kedudukannya pun sama. Nah, menurut pandangan engineer, apa yang disampaikan Pak Dewan Sutari ini gimana? ya kalau menurut saya sih bagus-bagus saja lah, ya kan. Tapi tinggal nunggu endingnya saja toh, ya kan. Gitu. Terima kasih. Ya, kalau saya sih tetap pada analisa peta bahwa itu untuk mengkerucutkan, mengunci dari paslon-paslon lain. Nanti paling tidak ada dua calon. Katakanlah 212.000 lebih kan DPT Kota Tegal kemarin. Kalau direbutin cuma 2 pasangan, gede banget ya. Apakah katakanlah paslon itu ada yang mampu dengan politik praktis yang ada di Kota Tegal? Saya yakin cuma 2. Itu Asumsinya apa? asumsinya mereka akan menjadi pesakitan semua nanti kalau mereka memaksakan, dan kemudian koalisi besar antara Golkar dengan PDI, PKB dan itu bersatu, tinggal berapa bisa dihitung, paling hanya untuk 1 lagi. Berarti kurang rame ya kalau 2 ya? Enggak perlu rame. Nggak perlu rame. Yang penting seperti yang tadi Pak Sutari katakan, bahwa demi keberlangsungan
negara aman, sejahtera. Yang penting itu. Ya, berarti tinggal hitung-hitungannya aja ya, Ya. belakangnya. Apa betul gitu? Sebenarnya sekali lagi ya, bahwa kita ke depan ingin pemerintahan yang lebih baik, pemerintahan yang lebih lebih memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Jadikanlah masyarakat juga sebagai subjek pelaku dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, lebih mengajak kepada masyarakat dengan pemberdayaan yang memiliki kekuatan pemberdayaan, bukan pemberdayaan yang bersifat hanya kamuflase saja, asal ada bukti pemberdayaan, tapi bagaimana follow up-nya. Apakah tidak dengan 7 kursi itu sudah cukup untuk maju dengan pasangan sendiri satu Betul. partai? 6 Kenapa aja harus, cukup. katakanlah perolehannya berapa kemarin? Pak 7 Tari? kursi. Bukan dari perolehan suara total. Kita kemarin PDI. mendapatkan 32.900. Katakanlah kalau misalkan ada pasangan ada 4 atau 5 kan 30 udah cukup, sangat bagus kan? Ya, Pak, tidak ada masalah. Iya. Kalau saya sih sekali lagi, yuk bersama-sama. Kita pingin, tidak mungkin lah PDI Perjuangan memajukan Kota Tegal sendirian, tidak mungkin lah. Itu yang pertama. Jaminannya apa ketika berkoalisi nanti nggak ditinggal? Karena kan enak saja, PDI punya 7, tiba-tiba digandeng wakil, Iya. tapi ketika di last minute mereka ditinggalkan. Jaminannya apa seperti Sebenarnya kembali kepada komitmen yang dibangun. Hari ini keluarga besar DPRD itu sudah bagus, harmonis di sana. Kita diskusi bareng, kita memikirkan bersama. Dan hari ini adalah saat ini pada saat wali kota Dedi masih menjabat sampai sekarang. Kalau sekarang karena PJ, pelaku pemerintahan adalah birokrasi yang ada, yang kemarin menjadi OPD-nya Pak Dedi. Karena ini kan hanya PJ saja. Bahwa kesan yang hari ini dipandang ataupun pemahaman yang dibangun oleh teman-teman DPRD ketika berpikir yuk ke depan keerane pemerintahan sing dibangun lewat pikiran kawan-kawan partai politik yang ada di DPRD itu karena melihatnya masih banyak PR-PR yang belum terselesaikan. Besar Pak, fokus prioritasnya, kebijakan yang harus diambil kita hari ini belum lihat. Maka pemikiran yang dibangun bersama-sama dengan cara pandang yang sama itulah yang menjadi roh utama. Kenapa muncul sih beberapa pertemuan dalam rangka membangun kebersamaan? Maka PDI itu tidak ingin sendirian, Maka ketika kawan kita Pak Haji menyampaikan ini bisa saja cuma 2 pasang, ya mungkin sekali 3 pasang, bahkan 2 pasang tapi sakit semua yang lainnya ditinggal, bisa saja kan? Kalau bicara menyampaikan akan menjadi pesakitan sebuah konsekuensi dalam proses Cantik ya. Wajar sih, logis saja. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada ada yang sakit, ya nurut. Sehingga munculnya calon tunggal. Tapi kita kan tidak ingin yang seperti itulah. Pencalonan yang memang begitu bergeser temanya hanya mengarah ke 2 paslon. Kalau saya sih gini ya, saya 10 tahun diberi suatu pelajaran yang menurut saya dramaturgi. Siti Masita itu bengkerengan sama wakilnya yang namanya Nur Soleh almarhum. 5 tahun, bayangkan. Rakyat dipertontonkan dengan kemuakan yang luar biasa. Karena bengkerengan, rakyat terabaikan. Berganti episode, Dedi Jumadi bengkerengan lagi. Jadi kayak kota Tegal ini kota kutukan apa nggak tahu itu. Nah, sehingga saya memiliki satu asumsi bahwa ini kayaknya regulasi harus dirubah. Untuk kota mestinya lex spesialis, tidak perlu ada wakil, karena hanya 4 kecamatan. Di kota Pekalongan hanya 5 kecamatan. Bisa diampu oleh sekda. Lah kalau dari koalisi terus ada minta wakilnya, terus seperti apa ketika wakilnya nggak ada?
Gantinya gimana? Ya diganti oleh sekda, diampu oleh sekda. Nah, partai politik yang mengusung katakanlah berkoalisi, Nah itulah makanya saya, ini kan sebuah usulan perubahan regulasi. Regulasi sepaket wali kota dan wakil, yaitu makanya saya mengusulkan mesti direkonstruksi. ya berarti aturan undang-undangnya dirubah DPR RI. Nah iya, memang jauh saya sekali itu berarti Pak Lutfi. loh enggak jauh. Nah. Loh yang di dewan kita yang milih kok. Lah kenapa enggak mendengar ini? Realita sudah banyak terjadi kok. Ribut. Kalau ini nggak dirubah itu sama saja berarti menelantarkan rakyat. Rakyat terabaikan. Karena dengan keributan itu rakyat merasa dirugikan loh. Nah, nanti ujung-ujungnya kembali kepada istilahnya pemilu yang tidak terbuka kan kayak dulu lagi. Oh, enggak dong, ini kan tetap one man one vote one amplop kan Iya. itu ya. Tetap itu nggak bisa itu. Wan Bisaro lah. Iya, Wan Bisaro. Ya itu kan realitas yang ada ya. Tetapi bahwa di Kota Tegal ini terlampau kecil. Kenapa harus ada wakil? Toh wakil awak karo sikil, ndase langka. Ngapain? Kayak Jumadi itu dulu ya merasa teraniaya. Loh, wali kota mengatakan, Pak Dedi mengatakan dia itu mengkhianati gitu loh. Kan angel. Itu kan keluarga sebagaimana suami istri. Tapi yang ada adalah rakyat disuruh menonton suami istri ribut. Kan itu apa, underdog kan? Kebudayaan yang paling rendah. Yang orang ngomong baik. Soalnya aku krungu anak 1 juta kan bandar nemen. Nah, ini coba di kamera ini ungkapkan rasa hati. Seperti apa ini menurut Mas Surono ini? Ya kalau saya sih pandangan untuk masalah mengenai 50 juta ya kita mengacu lah. Ya itu kan Mas Faruk orang baru. Oh bukan, ya maksudnya bukan melebar ke sana dulu deh. Iya. Berbicara wacana tadi tentang perselisihan antara wali kota dengan wakil. Oh. Sepanjang pengalaman perjalanan dengan Pak Jumadi itu gendu-gendu rasanya seperti apa? Ya kalau beliau masalah internalnya dia sendiri saya kurang paham Pak ya. Jadi kalau saya ranahnya beliau Pak Dedi dengan Pak Jum ya karena dia yang tahu sendiri. Apa karena terjadi seperti itu akhirnya pengen jadi G1? Ya saya kurang tahu ya kan itu loh antara selek kan karena tidak sepemahaman. Biasanya apa itu menurut? Kalau menurut saya sih, Iya, kalau ya, saya apa? bukannya orang Pak Jum ya. Iya. Tapi aku menilai kerjanya Pak Jum itu orang cerdas dan dia tahu ya kan IQ-nya kayak wong pinter ya kan? Iya. Mungkin kalau untuk memimpin wali kota ya insya Allah amanah. Ya, ini nanti judulnya opini antara Uyip karo Jumadi. Ya, gimana menurut Munte? Monggo, itu kan biar kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Silakan Mentari. Jadi karena ada kawan kita Mas Surono, dari saya juga kenapa PDI buka pendaftaran, maka adalah untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Tegal, utamanya untuk bisa berpikir kira-kira saya layak apa tidak untuk bisa menjadi salah satu pimpinan daerah untuk bersama-sama memajukan Kota Tegal. Nah, hari ini PDI Perjuangan yang sudah mendaftarkan ada 4 sama 8 ada 12. Ada 8 calon wakil wali kota, ada 4 calon wali kota. Sampaikan di wali kota ada Pak Edi Suritno, ada Pak Jumadi, ada Muhammad Faruk Ibnul Haq ya, Ibnul Haqi. Ibnul Haqi, Ibnul Haqi. Ibnul Haqi, dan terakhir Pak Edi Sujono. Tentunya mereka punya kanda peluang belum, tapi bahwa majunya Mas Uyip kenapa di hari akhir ya karena dia mungkin punya frekuensi sendiri dan juga dia ingin lebih menyempurnakan dorongan dari apa ya
akar rumput ataupun juga pengurus partai. Majunya Mas Uyip itu benar-benar didorong oleh teman-teman dari partai politik yang ada di anak ranting PAC. Nah, ketika bicara Pak Jumadi maju, ya, dia juga anggota PDI Perjuangan, dia maju. Saya juga tidak ingin, hanya ingin menegaskan saja proses majunya Pak Jumadi lewat PDI, juga proses majunya ataupun daftarnya Mas Uyip itu fakta yang membuktikan. Katakanlah misalkanlah Ya. ketika nanti ternyata nih rekomnya jatuh ke tempat yang lain bukan Mas Uyip, Ya. Apakah sinkron nantinya untuk bersama-sama dengan calon tersebut yang mendapatkan rekom dari struktur partai DPC sekarang ini? Ya. Kader partai tentunya akan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh DPP ketika sudah terakomodasi. Tapi bahwa ada bangunan nilai-nilai yang akan kita sampaikan kepada DPP terkait dengan rekomendasi. Tentunya DPP akan memilih yang terbaik. Siapnya DPP ketika bicara antar kader, apalagi dengan orang luar partai, DPP akan melihat yang terbaik, yang votingnya pasti menang dengan dukungan yang bulat, baik dari internal partai maupun dari masyarakat Kota Tegal. Itu yang paling penting. Seyakin-yakinnya DPP akan menjadikan bahan pertimbangan. Ngapain kalau kita ajukan calon dari PDI Perjuangan terus? Kalau tahun lalu sama banyak jumlahnya Pak. Kalau tahun lalu 2018 kan itu lebih sedikit dibandingkan sekarang. oh sekarang lebih banyak. Lebih banyak. Persentasinya berapa kira-kira? 1/2 atau gimana? Ya, kalau kemarin mungkin hanya sekitar 8 atau berapa lah. Saya lupa nanti angka tepatnya kita nanti mungkin datanya ada. Tapi kalau hari ini adalah 4 calon wali kota dan 8 calon wakil wali kota. Artinya ketika PDI Perjuangan membuka ruang itu, banyak orang yang inginlah berlomba ataupun juga membangun kepercayaan untuk mendapatkan rekomendasi daripada DPP PDI Perjuangan. Saya hanya menegaskan saja sekali lagi bahwa setiap yang daftar pasti punya keinginan mendapatkan rekomendasi. Oke gini Pak Tari, katakanlah tadi kan misalkan Mas Uyip dapat rekom, Iya. kan berharapnya koalisi nih. Iya. Yang berarti kemungkinan besar kalau dari apa yang disampaikan Mas Tari tadi, bahwa kemungkinan wakil-wakil yang mendaftarkan wakil di DPC PDI sekarang ini yang tidak punya partai kemungkinan nggak akan bisa ya? Bisa jadi. Sekali lagi, Nggak ada jaminan dong, kan dia nggak punya partai. Nggak punya partai aja bisa saja tergerus. Iya, Gimana? begini. Ya. Sekali lagi bahwa partai politik adalah sebuah lembaga resmi yang memiliki kewenangan sekali lagi menghadirkan pemimpin. Ketika menghadirkan pemimpin daerah melewati proses yang namanya pencalonan kepala daerah. Dalam rangka mencapai tujuan menang dalam pilkada, dalam calon kepala daerah, tentunya kan ada strategi. Melihat potensi menangnya dengan siapa. Karena hari ini sekali lagi kita sudah tahu Tegal lah seperti apa. Jadi saya tidak bicara apa, tapi bagaimana dukungan finansial juga menjadi salah satu yang sangat penting. Terus dukungan elektabilitas daripada para calon-calon yang dari PDI juga menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana calon itu nanti mampu membangun kerjasama. Nah ini juga salah satu yang tidak bisa ditinggalkan. Maksudnya taruhlah keluar rekomendasi, dia harus mencari wakil yang sangat utama adalah mampu menguatkan target pemenangan. Bagaimana penggumpalan keinginan, harapan masyarakat Tegal agar Tegal dipimpin oleh orang Tegal sendiri itu semakin bulat. Maka kita mencari wakilnya juga yang satu sepemahaman. Mereka bisa menggandeng ormas, mereka menggandeng kekuatan-kekuatan politik yang lain. Jadi walaupun dia tidak punya kursi,
tapi mampu melakukan langkah itu bersama-sama calon wali kotanya melakukan pengumpulan kekuatan agar bahwa potensi kemenangan itu dapat dicapai, tentunya merupakan langkah yang dapat mereka lakukan walaupun tidak punya kursi. Maka kita sudah bisa lihatlah siapa saja yang nyalon di PDI Perjuangan, dan dipastikanlah kita akan mengambil wakil dari yang nyalon, karena sebuah penghormatan atas kepercayaan para kader-kader daerah Kota Tegal, masyarakat Kota Tegal itu dengan mendaftarkan di PDI Perjuangan adalah sebuah kepercayaan pada kami. Kami pun akan menghargai mereka dengan mengambil salah satu di antara para bakal calon wali kota. Tegal itu butuh wali kota yang berproses. Ini untuk calon wali kota. Jangan yang ujuk-ujuk lalu jadi wali kota. Dia tidak tahu tentang waduk wong Tegal. Ini berbahaya. Kan banyak yang ngaku-ngaku. Ya. Meskipun lahir di sini kan nggak ada salahnya, Mas. Iya, tetapi dia tahu tentang waduk wong Tegal enggak? Ini makanya wali kota itu tidak cukup cerdas. Ini mau mengelola manusia, maka wali kota dan wakil wali kota harus jadi manusia dulu. Kalau nggak jadi manusia bengkerengan, ya sudahlah, rakyat yang jadi sengsara. Untuk menjadi wali kota itu harus bisa menjadi manusia, harus amanah. Kalau tidak, dalam perjalanan pasti akan menemui krusial yang mengenai diri sendiri. Itu camkan baik-baik, amanah, amanah, ya, amanah. Semua orang boleh berpendapat, termasuk hari ini para bakal calon wali kota maupun para bakal calon wakil wali kota yang memiliki mengaku saya paling berpotensi mendapat rekomendasi, saya paling mampu nanti akan menyelesaikan PR Kota Tegal, menjadi debatable. Ketika bicara debatable, sama saja menetapkan atau berpikir telur apa ayam dulu sih yang lebih ada. Harapan saya untuk PDI ketika Mas Uyip dapat rekom, Pak Jum membantu. Sebaliknya, Pak Jum dapat rekom, Mas Uyip harus bersatu, ya kan? Maka nanti PDI akan menang mutlak. Kami orang PDI teleng, ya kan? Jadi saya mohon untuk saling bersatu untuk memenangkan PDI di Pilkada 2024.